Baik, teman-teman Jet Ilalang, ketemu lagi bersama saya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuat bagaimana sih cara atau tutorial untuk menganyam alang-alang yang lebih spesifik kayak cara orang-orang tua kita di Bayan. Orang mengenal jenis anyaman seperti ini nih biasanya dikenal dengan anyaman gapit gitu. Tapi kalau masyarakat kita di sini menyebutnya dengan CP. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat tutorial atau membuat video bagaimana sih cara untuk menganyam jenis CP atau gapit ini. Nah, beberapa hal yang harus kita siapkan tentu seperti di belakang saya ini ada alang-alangnya. Nah, itu yang kita siapkan. Kemudian juga ini silong yang digunakan nanti untuk menjaga pada sisi bagian belakangnya gapit itu atau penyepi itu. Nah, kemudian penyepi itu sendiri yang ini penyepinya. Jadi kayak gini ya, ini terbuat dari bambu tali karena dia lebih kuat. Nah, jadi silongnya itu langsung dimasukkan di sini, ya. Nah, kayak gini. Nah, penyepi ini yang kita gunakan dua bagian, yang masing-masing bagian itu ada tiga pecahan yang kayak gini. Nah, ini yang saya gunakan ini panjangnya 2,70 cm. Jadi alang-alangnya biasa menghabiskan 1,5 ikat. Dan itu terkait dengan bahan yang kita gunakan. Dan kita juga harus menyiapkan ini parang. Parang ini kita gunakan untuk memotong nanti bagian kepala dari alang-alang setelah dianyam supaya dia terlihat rapi. Hal yang lain juga kita siapkan itu adalah bambu yang ini. Nah, ini kita gunakan untuk menaruh alang-alangnya. Oke, kita langsung saja ya ke tutorialnya. Jadi alang-alangnya langsung kita simpan, bukan kita simpan ya, tapi letakkan di atas bambu ini. Jadi pas kita mengambilnya itu tangan kita tidak bergesekan dengan tanah ya. Jadi ini sih untuk memudahkan sebenarnya. Kalaupun tanpa ada bambu ini juga sebenarnya sih nggak masalah. Cuman tangan kita itu biasa akan bergesekan dengan tanah. Dan hal lain juga yang harus kita siapkan itu ada bambu yang lebih pendek seperti ini. Itu kita letakkan di sini. Ini tujuannya adalah untuk meletakkan bambu ini. Mohon maaf, dia gambarnya ternyata nggak begitu terlihat. Kita geser dikit. Di sini kita posisikan. Dan yang tiga ini sebenarnya ini masih menyatu. Nah, saat ini kita coba akan buka. Sebelum kita memulai, kita buka seperti ini. Ya, kita buka. Ya. Jadi ini sudah terpisah. Dan silong yang ini yang akan menjaga nanti ini. Baik, ini juga kita buka. Ya. Oh ya, saya lupa juga. Bahan yang harus kita siapkan juga ini. Tali bambu ikat. Karena setelah kita selesai nanti, kita akan mengikatnya dengan menggunakan tali ini. Baik, itu bahan-bahan yang kita siapkan. Sekarang kita mulai langsung bagaimana sih cara menganyam alang-alang dengan bentuk CP ini. Itu. Baik, sekarang kita langsung saja memulai. Kita ambil alang-alangnya. Alang-alang ini biasa diambil ukuran segini nih. Dari tangan kita nih, ukuran segini. Nah, cuman
Nah, karena alang-alangnya belum dibersihkan, jadi kita bersihkan dulu setiap sebelum dipasang. Cuman kalaupun mau lebih cepat, bisa dibersihkan dulu, baru memulai proses penyepinya. Dan ini penyepinya ini itu 2 di atas, 1 di bawah. Jadi kita masukkan di sini nih. Kita sesuaikan ukuran berdasarkan keinginan kita kayak gini, ya. Dan hadap penyepinya ini usahakan untuk bagian isinya itu berada di dalam, sedangkan bagian yang ini itu berada di luar. Dan yang sebelahnya ini pun seperti itu, yang ini. Jadi dia saling berhadapan kayak gini, ya, dia saling berhadapan. Jadi seperti ini. Bagian isi dari bambu berada di bagian dalam. Ini sih sebenarnya untuk memaksimalkan kekuatan dari bambu, karena bambu itu kekuatannya berada di bagian luar atau sisi terluarnya. Baik, seperti itu. Nah, jadi karena kita harus menggunakan jari-jari kaki untuk menekan setiap kita menganyam dengan batu ini, kita harus buka sendal nih. Kita lanjut. Nah, kemudian untuk yang seterusnya itu, ini kan ada 2 nih bagian atas nih, ada 2. Yang di atas itu ditaruh ke bagian dalam, ya, dimasukkan ke dalam. Ini juga seperti itu bagian atas, ya. Dan yang bawahnya itulah yang ditarik ke atas kayak gini. Ini. Jadi yang di bawah ini itu adalah yang bagian dalam. Oke, kita langsung. Dan diusahakan jangan sampai apa ya, lidinya ini berputar ya, kayak gini. Dan sekarang lidinya ini itu yang 2 di bawah, tapi tetap yang tadinya jadi atas itu selalu berada di posisi bagian dalam. Ambil lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kayak gini. Tadi itu berada di bagian dalam. Ini kita masukkan seperti ini. Ya. Dan di sini dibuat agak miring nih, supaya nanti pas memasang atap itu bisa mengikuti kemiringan dari atap rumah. Oke, nah sekarang 2 lagi di atas, tetap yang bagian atas selalu berada di dalam. Dan saat ini kita bisa menggunakan kaki kita untuk menginjak supaya alang-alangnya sudah bergeser. Baik, kita lanjut lagi seperti itu. Ya. Oke, sekarang di bawah ini sudah terus 2. Nah, mungkin kameranya kita akan mepetkan supaya bisa terlihat jelas oleh teman-teman yang mau belajar dengan cara ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga, untuk jenis anyaman alang-alang seperti ini itu membutuhkan perbandingan 5/1 dibandingkan dengan yang anyaman bentuk gaso yang menggunakan tali ijuk. 5/1. Artinya kita butuhkan alang-alang sebanyak sama jumlahnya dengan yang 5 bentuk gaso dengan hanya 1 bentuk ini. Tetapi ini pun dia akan berbanding lurus dengan kekuatannya ya. Dan lumayan ini kaki pegal kalau dengan cara gini ya. Tapi di khusus masyarakat adat Bayan, beberapa rumah adat itu harus menggunakan bentuk ini. Tidak semua rumah adat boleh menggunakan
yang atapnya dengan gasu. Nah ini kira-kira udah nggak bisa lagi, udah mentok. Dan sekarang kita gunakan tali bambu ini. Kita gunakan untuk mengikat ujung yang di sini. Dan mengikatnya langsung saja kita di sini, di antara ini. Kita masukkan. Dan ini ditarik ke sini ya. Nah ini agak supaya dia mepet kayak gini. Dan ini butuh tenaga ekstra memang. Dan kenapa yang ini berada di kanan ya, atau di sebelah ini, supaya dia ada kemiringan di sini. Karena kalau ditaruh di sini atau talinya silang ke sini, itu kemiringan ini nggak bisa maksimal. Dan ujungnya kita masuk ke sini. Dan di bagian sini pun dia sama posisinya kayak gini. Karena ini untuk memaksimalkan kemiringan dari alang-alangnya. Nah seperti ini cara mengikatnya. Dan sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Dan di kepala yang ini, ujungnya ini, sebenarnya kalau alang-alangnya dia rata, maka ini kita bisa buat rata. Nah kayak ini kan ada yang, nah ini ada yang ini, ada yang kepanjangan, yang ini. Nanti kita potong biar dia rapi. Oke, sekarang kita akan ngambil gambar bagaimana sih proses pemotongannya. Dan untuk memotongnya kita akan gunakan apa ya, parang. Cuma kalau saya nyebutnya timpas ya. Nah ini teman-teman, hasilnya dia udah rapi ya di sini. Jadi pas saya masang nanti di rumah dia benar-benar rapi. Nah kira-kira itu teman-teman, lumayan capek juga nih ya. Dan sekitar 30 menit ini mengeluarkan tenaga. Dan saya yakin teman-teman kalau memang ada punya pengalaman kayak gini atau ada sesuatu yang ditanyakan, dan kalau tidak mau tinggalin informasi terkait bagaimana cara mengolah atau menganyam alang-alang yang lainnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi. Oke, kalau ada pendapat silahkan di kolom komentar, dan kalau dianggap videonya bermanfaat di share ke media sosialnya. Dan sampai ketemu di lain waktu. See you next time.